Cal, nanti tolong habis ini Cal untuk settingan meetingnya diatur. Terus buat event yang tanggal 23 diurusin bintang tamunya semua sampai kelar. Oh, siap. Oke? Oke. Teman santai, ya maklum lagi sibuk jadi IO ya kan. Cuma kayaknya ada lagi yang lebih bagus lagi, lebih pakar lagi dalam IO. Mau tahu siapa? Lihat nih profilnya. Ya, itu dia tadi profilnya. Lu semua udah lihat siapa bintang tamu kita kali ini di segmen Curhat Santai di channel Santai bareng gue with me your host Fadly Jackson. Tanpa berlama-lama lagi, di sebelah gue udah ada orangnya dari tadi udah nungguin. Ini dia, Ibu Farida Ahmad. Ibu Farida Ahmad. Sopan nggak tuh? Sopan nggak? Banget Kenapa manggil gue? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa manggil gue Ibu? Hah? Ini dia Tante Farida Ahmad ya. Iya kali. Jadi teman santai ini pasti pada bingung, ini siapa sih Kak Fadly? Siapa sih? Jadi Ibu Farida ini, Pak Farida aja manggilnya. Farida ini itu adalah sahabat lama banget. Dulu itu sempet satu kampus. Kita satu kampus. Terus kita jadi senior Fadly di kampus. Senior, akhirnya dia mengakui saya sebagai senior. Padahal dulu mah enggak. Enggak. Terus long time no see, terpisah ya. Antara jarak ruang dan waktu. Kita ya kan? sibuk masing-masing ya. Betul. Dan Bu Farida juga fans dari Michael Jackson juga. Ternyata sampai sekarang masih ya. I love him, the one and only my love. Kan lu udah tahu. Oh, iya. Itu banyak lah pokoknya sejarahnya, nanti kita kulik ya kan. Nah, santai aja. Di Curhat Santai ini gua akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya teman santai juga di rumah ada beberapa yang mau ditanyakan gitu. Boleh. Jadi kita bahas sambil relax aja. Siap. Ini udah enak kursinya, tinggal tidur. Anggap aja rumah sendiri, Iya, bagus ya. Kantornya bagus. Kantor siapa ya? Pink. Saya baru dekor. Tadi kan opening saya lagi di meja. Iya, benar. Luar biasa. Jadi gini ya. Kan sekarang orang taunya Farida ini sebagai owner ya. Alhamdulillah. Owner dari sebuah perusahaan event organizer yang namanya Absolute Event Organizer. Nah, boleh nggak diceritain, share sedikit ke teman santai ini Absolute ini berdirinya sejak kapan? Terus kok bisa kenapa didirikan ini? Terus juga udah menghandle event-event apa aja? Aduh, senang banget ketemu dan di interview sama Fadly Jackson, dia hits abis ya kan. Oh, gitu ya? Jadi awalnya aku lulus kuliah komunikasi kan, PR. Terus waktu itu belum lulus tapi sudah jadi reporter infotainment. Saya tahu itu dulu. Zaman masih kuliah kan? Iya, pokoknya semester terakhir tuh di Clipless di Gossip Show. Jadilah wartawan infotainment, ngeliput kemana-mana, kenal sama artis, terus bantuin beberapa artis di wedding mereka. WO gitu. Sifatnya dulu bantuin dulu sampai akhirnya aku 2002 akhirnya bikin WO sendiri. Sampai akhirnya dari WO bikin IO sendiri. Jadi WO dulu, WO yang aku kerjain Uya Kuya, Andre Taulani, terus Ante Singki ya. Terus ada Ratna Listi, terus ada Cynthia Lamusu, Surya Saputra, ada beberapa artis dangdut lumayan banyak. Terus juga ada Atika Hasulan sama Rio Dewanto, beberapa pejabat kayak gitulah. Dari WO mulai merasakan sudah bukan di puncak ya, wah jenuh nih karena WO kan complicated, beda sama IO. Akhirnya belajarlah bikin IO, sampai akhirnya bikin IO. Nah sekarang Absolute IO ini udah tahun ke-18. Udah 18 tahun? 18 tahun dari 2002. Terus juga selain Absolute IO, aku juga punya lagi-lagi entertainment promotor, bikin konser gitu. Terus juga punya kontraktor, namanya Java Expo kontraktor lah, seperti itu. Jadi bisnisnya 3 bisnis itu. 3 bisnis itu. Iya. Terus apa pertanyaan kedua tadi? Kenapa bikin IO? Yeah. Why? That's the sun. Jadul banget loh. Ketahuan ya. Umur kita.
Kenapa bikin IO? Sebenarnya tadi aku cerita awalnya WO, terus kan kalau WO kan 1 tahun sebelumnya, Fad, complicated banget, checklistnya banyak. Akhirnya kan aku nge-MC suka jadi MC beberapa perusahaan. Dari MC itu klien bilang, lu kenapa nggak jadi IO aja? Jadi dari MC aku jadi IO, belajarlah IO, akhirnya bikinlah IO. Ternyata wah dapat passionnya nih. Terus cuannya juga oke nih. Gitu. Iyalah ujung-ujungnya nyari cuan kan. Iya, hari gini gitu hari kan. gini. Ya, kalau kantor ngisi token listrik bagaimana? Bayar karyawan gimana? Bagaimana? Akhirnya bikin IO. Terus senang aja sama event, walaupun event itu sangatlah menegangkan, sangatlah deg-degan. Tapi kalau udah abis event, klien happy nyamperin kita atau di grup, Farida, we are so happy, so proud of you and team, thank you, bla bla bla. Itu kayaknya capek tuh nggak tidur berhari-hari tuh hilang. Terbayang. Yang tadinya kapok banget, ribet banget. Setelah dapat WhatsApp itu, dapat SMS itu, besoknya event lagi. Kepuasan batin dapat. Ya. Jadi bohong banget kayak orang lahiran gitu kan. Mules-mules kapok gue nggak mau lagi lahiran, hamil lagi sama kayak gue gitu. Pusing, aduh ini event stres banget. Sampai akhirnya event lagi. Nah, event terbesar yang pernah kita kerjakan kebetulan banyak banget event kita yang dapat rekor muri, Fadli. Rekor muri? Yes, apa kita tuh? Banyak banget. Kita pernah bikin macet sebundaran HI waktu itu sama Shopee Paris zamannya Pak Ahok, dengan bikin rekor muri launchingnya Shopee Paris, turunin banner terpanjang di Hotel Mandarin dengan puluhan ribu orang. Tuh udah rekor muri, iya. Terus kita juga pernah bikin rekor muri untuk celebrity fitness. Kita bikin peloton sepeda terbanyak gitu. Terus kita juga banyak lah rekor muri. Terus kita pernah bikin puzzle terbesar di Bali untuk FIF. Terus yang terakhir kita pernah megang Asian Games. Kita pegang Asian Games ya 2 tahun lalu, kita touch relay-nya yang konser touch relay-nya di Prambanan, which is itu memang internasional ya. Kita alhamdulillah menang pitching, diberikan kepercayaan dan kita yang handle gitu. Banyak banget eventnya. Luar biasa ya, Absolute IO. Namanya sendiri kenapa sih Absolute IO? Absolute IO itu representing about the name, maksudnya lebih menekankan tentang artinya si absolute, bahwa kami pasti we are absolutely yes to service you the best, we are absolutely give you the best of our team, we are absolutely great, we are absolutely creative for your event, like kayak gitu lah. Jadi lebih menekankan bahwa kita insya Allah pasti memberikan yang terbaik dengan servis yang bagus, dengan tim yang oke, harga yang bagus dan memuaskan. Luar biasa. Teman santai itu filosofinya dari Absolute Event Organizer. Gitu. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik, kepuasan batinnya juga buat si klien juga ya. Iya, biarkan kami berdarah-darah, klien happy aja. Betul. Jadi nanti teman santai bisa lihat di kedepannya, tolong untuk COVID-19 kalau udah puas di Indonesia, di Jakarta pulang. Pergi kemana, ke alamannya kayak beda deh. Ya? Karena kita punya planning ya nanti. Amin. Nanti ke depannya tunggu aja ada nanti. Jadi Absolute atau lagi-lagi entertainment nanti mau bikin sesuatu sama Fadli. Semoga Allah meridhoi. Amin. Dan semoga sponsornya banyak. Amin. Nah, buat teman santai juga yang dengar kabar ini diaminkan di komen di bawah. Amin. Karena ini berkaitan dengan Michael Jackson juga. Iya. Kasih bocoran tipis-tipis dong. Kamu lah yang kasih. Ya pokoknya kita akan mengulik tentang apa ya namanya ya, kayak napak tilas Michael Jackson lah, kurang lebihnya seperti itu, rencana planningnya seperti itu, jadi doakan saja. Ya karena aku berniat untuk ngajak Fadli jalan-jalan. Ya itu, jadi nanti tunggu tanggal mainnya pastinya setelah COVID selesai dulu. Ini COVID kapan sih selesainya? Udah pergi deh. Lama bener, pusing udah. Kita nggak bisa kemana-mana kan, kita di band, nggak boleh masuk. Boro-boro ke Amerika. Ke Filipina aja kita nggak boleh masuk. Makanya masih mesti maskeran kemana-mana kan nggak enak ntar kalau pergi. Betul. Ini dia kesini abis aku rapid nih. Oh iya. Kalau nggak boleh sedekat ini. Nggak boleh, kurang lebih nih. Jadi teman santai juga nih, kita masih masa PSBB lagi. Iya. Ya kan? Jadi mesti sering-sering cuci tangan, hand sanitizer, jaga kesehatan. Tapi ingat teman santai, cuci tangan boleh sering-sering, tapi jangan cuci tangan kalau lagi ada masalah, oke?
Dia ternyata lucu loh. Aku baru tahu. Gitu. Sebagai seorang wanita yang mengidolakan Michael Jackson, ini agak sedikit geser nih ke Michael Jackson ya kan. Ya gue tahu dulu kan seneng banget sama Michael Jackson sampai sekarang bahkan. Until now dong. Until now He ya kan. is the one Nah, and only. gue mau tahu nih karena teman santai ini banyak yang MJ lovers di luar sana yang pasti lagi nonton juga. Nih kalau mereka kan ya mungkin usianya belia ya kan. Nah, kalau Bu Farida ini kan ya udah berumah tangga juga. Nah, gimana caranya bisa mengatur konsistennya suka sebagai fans Michael Jackson sampai sekarang? Sebenarnya cara kita mengganggu orang tuh kan banyak caranya. Bagaimana kita mengapresiasi idola kita ya. Awal-awal Michael Jackson hits gitu ya. Itu aku kan lahir ya di usia 77, 80 lagi hitsnya tuh udah suka, tapi memang nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi ketika zaman kuliah lagi menggebu-gebunya gitu. Dan memang aku konsisten sih, maksudnya suka memang suka. Pernah ada yang orang ngomongin jelek tentang Michael Jackson, gue langsung klarifikasi. Gue yang depan mereka membabat, menjawab semua kalimat-kalimat atau statement-statement yang buat gue tuh nggak benar. Itu satu hal bahwa kalau ada yang ngomongin nggak baik, kita kasih tahu bahwa lu salah, lu hoak, lu kayak gini-gini ini yang benar gitu. Terus gue mencintai, menyukai dia sebagai idolnya gue nggak nanggung, maksudnya gue punya koleksinya, terus gue suka lagunya, terus I know exactly tentang perjalanan hidupnya sampai akhirnya dia sakit lah, kayak gitu. Terus datang ke berbagai acara yang temanya Michael Jackson, walaupun belum sempat datang ke konser benernya, tapi datang ke Las Vegas untuk datang ke Circus du Soleil-nya Michael Jackson, MG1, dan itu gue nangis. Nangis. Berasa ya? Berasa banget. Jadi pertama datang sama suami, gue nangis, suaminya bingung. Gue pikir gue nangis, suami nangis, nangis Suami gue bingung. Enggak ya? Saking sayangnya, saking sukanya, jadi aku menghadiahkan diri aku ulang tahun di tempatnya Circus du Soleil MG1. Oh gitu. Makanya tiketnya itu 2504 tanggal lahir gue. Jadi sampai buat Sesuaikan. iya dong, biar 25 April. iya, biar ada bukti lah gitu. 25 April. Jadi pas Pas dapetnya pas ya? iya dapat dong. 2504. 2604 nggak ada? Ada. Ada, serius? Ada kan dia tiap hari. Oh. Di Las Vegas itu tiap hari. Udah nitip lah 2604. Boleh. Ulang tahun gue kan beda sehari. Sehari gitu Iya, ya. benar. Jadi setahun sebelumnya udah diniatin kok nginepnya di Mandalay, terus nonton 2504. Jadi pas Dana tuh gue ngepost di Instagram tuh ulang tahun gue, foto sama dia kayak spesial aja buat gue, dan suami ya support aja karena dia nggak bisa apa-apa sebelum sebelum pacaran sama gue emang gue suka Michael Jackson. Tapi dan tahu dia gue suka banget gitu. Terus koleksi, beli barang-barangnya, ya maksudnya buat aku kalau masih masuk akal nggak apa-apa gitu. Terus ketika gue punya anak, gue ajak anak gue dong, anak gue brainwash, gue didik bahwa ini adalah Michael Jackson. Ini adalah Michael Jackson. Ini adalah my one and only. Terus? Ya, he is superstar, multi talented. Jadi aku cuma kasih kalimat itu, statement itu, dan anak sekarang kritis. Dia browsing, dia lihat, oh iya ini memang keren banget, ini memang top banget ibu, iya beken banget. Sampai, nah anak aku kan lebih sukanya rap gitu. Itu gaya-gaya orang bule-bule gitu, di sana tetap aja nirunya gayanya Michael Jackson. Even kayak lu sebutin lah Usher lah, siapalah nama-nama itu, dia masih gayanya tuh tetap dance ya Michael Jackson. Jadi sampai sekarang walaupun ibu rumah tangga, aku konsisten untuk yang aku kasih tahu ke anak aku, terus ke keponakan. Jadi ponakan aku juga jadi sekarang ngefans banget sama Michael Jackson. Karena gue memberikan cerita banyak, dan dia akhirnya anak sekarang lebih concern, lebih kritis ya. Jadi, nah sampai sekarang aja ruangan gue tetap ada Michael Jackson-nya. Ini nih ruangan tadinya black and white. Oh awalnya? Iya. Nggak pinky, nggak begini? Nggak pinky. Ini Michael Jackson banget. Tadi BW-nya, semuanya Michael Jackson. Terus dikritik, ada yang kritik jangan terlalu BW karena ke gue terlalu keras gitu. Makanya akhirnya gue kasih konsep pink dikit. Pinknya sedikit. Iya, dia pink. Awalnya Michael Jackson banget. Jadi sampai sekarang ya tetap aja suka, sayang. Kayak kemarin ulang tahun pun ya gitulah, kita punya cara lah. Bikin something
kecil-kecilan lah. Iya lah, bikin buat celebrate. Celebrate-nya gue bikin foto, video tentang si Michael Jackson, tapi bentuknya memang time travel ya. Itu bener-bener dedicated buat si Michael Jackson, buat my love Michael Jackson. Harus Terus tadi itunya dikasih. apa? Kalau nggak salah pernah cerita kan? Sama anaknya bilang apa? Oh iya. Bohongin dia waktu zaman kecil ya? Iya, jadi gue kasih tau gini, ayah kamu Michael Jackson, ini papa kamu gitu kan. Terus mereka bilang, hah? Papa? Iya. Terus laki gue cuma diem aja ketawa. Iya, ini papa kamu, ini my love, ya kan. Dia lihat ini bule, apa-apa, tapi kok begini, tapi lihat bapaknya beda. Jadi gue bilang tadi, gue brainwash dia untuk bahwa sampai sekarang pun anak gue akhirnya tahu gitu. Jadi anak gue tuh, jadi tahun lalu kita ke Las Vegas lagi. Dan suami gue udah nggak mau ikut kan, ini ketiga kalinya kita nonton. Setiap tahun sekali lah, setahun Alhamdulillah setahun sekali kita ke Amerika. Nah tahun ketiga dia udah mulai ngerti, aku ajak. Jadi gue nggak mau nonton kata laki gue kan, bosen ngeliatin lu nangis nggak jelas gitu. Akhirnya aku ajak anak. Terus mereka yang senang karena dia udah tahu lagunya, karena kan kalau di mobil aku sering dengerin juga lagunya, terus dia tahu lagu apa. Terus sosial media kan lumayan ya, jadi dia tahu. Jadi ketika wah ini lagu ini bu gitu kan, tuh ketika ada adegan yang gimana gue yang sedih gitu, dia langsung gini, hihi bu, why you are crying, malu ada dia gitu. 3 kali masih nangis, coba lebay nggak? Bagus ibunya yang ngomong pas dibilang why you crying bu, malu, kamu tidak tahu sejarah lagu ini waktu ibu sama papa kamu ini. Udah almarhum. Ya gitulah. Luar biasa ya. Seru aja ya, walaupun sedikit menyesal dia. Ya he's gone too soon ya gitu ya, tapi ya kehendak Allah ya, mau gimana lagi. Itu teman santai, jadi dia pengorbanan juga seorang fans ya kan, jadi dalam keluarganya juga dia harus ya memprioritaskan di satu sisi keluarga, di satu sisi ya gue ngefans sama Michael Jackson gitu kan. Jadi perjuangannya ada di situ. Terus juga perjuangan seorang fans nggak kenal usia, siapapun fansnya Michael Jackson pasti selalu meluruskan kalau ada sebelahnya yang kira-kira orang-orang ngomong kalimat miring atau kita sebagai fansnya kita akan meluruskan. Jadi fans Michael Jackson itu selalu meluruskan yang belok-belok, kita lurusin, yang mencong-mencong kita lempengin gitu. Jadi tafsirin sendiri aja gitu kan. Itulah intinya pokoknya teman santai. Iya, karena kan kalau yang bukan fans dia cuma baca sekilas, which is hoax, terus komen, lu nggak tahu ceritanya. Ya, behind the story-nya gimana? Behind the story-nya kenapa? Oh, dia kan putih, dia operasi. Lu tahu nggak ceritanya? Kayak kita emosi duluan, Bo. Gitu apalagi kan. zaman dulu kan masih parah. Darah muda kan, darahnya parah. Haji ya kan. Jadi ke situ larinya. Luar biasa. Perjuangan itu. Iya, salut bisa konsisten sampai detik ini. Kita harus ke sana. Kita harus ke Amerika. Amin. Kita harus ke rumahnya, ya kan? Amin. Kita harus ya itu lihat, salah satu impian gue juga sebenarnya. Apa namanya, Neverland ya. Terus Neverland. kita harus lihat Walk of Fame. Walk of Fame-nya. Wah, lu kalah. Apa? Iya, gue udah foto. Kan gue belum. Nanti gue yakin aja sih. Nanti gue guide-nya. Suatu saat gue akan nyampe ke situ. Amin gitu. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk bermimpi, teman santai. Ya kan? Jadi tapi jangan cuma mimpi doang, lo harus bangun raih mimpi lo. Cakep. Tapi kita sekarang usut corona dulu aja. Ya, corona pergi. Nah, tadi udah fans Michael Jackson juga, owner dari foundernya Absolute.io juga, luar biasa sebagai bukannya apa ya, wanita karir. Iya. Ya kan? Womanpreneur. Iya. Merangkap juga sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Nah, gimana sih tipsnya dong, kasih ke teman santai? Mungkin teman santai di luar sana juga pengen tahu, penasaran. Cara membagi waktunya bagaimana, Bu? Antara rumah tangga dan di satu sisi profesi yang dijalanin gitu. Pertanyaan keren banget nih, karena banyak banget orang yang udah heboh di jenjang karirnya, harus mengorbankan karirnya karena alasan anak. Padahal sebenarnya kita bisa kok manage, kita bisa kok atur. Sebenarnya ada pertama komitmen kita sebagai perempuan harus jadi istri yang baik gitu kepada suaminya, jadi ibu yang baik kepada anak-anaknya, yang mengurusin segala macam. Ketiga ya jadi leader yang bisa dipertanggungjawabkan, leader yang keren lah gitu di kantor. Aku manage waktunya gini, biasanya aku kalau tiap hari itu selalu nanya sama anak aku,
hari ini belajar apa atau hari ini exam apa segala macam aku kontrol. Terus di rumah itu aku maksimalin mereka tuh bener-bener punya kayak schedule, Fadli. Nanti kalau lu punya anak lu akan ngerasain tuh dia pagi mau ngapain, siang apa, terus ada les, ada apa. Jadi aku selalu sibukin anak aku dengan kegiatan yang bermanfaat. Main bola, les piano, ngaji, itu penting ya. Di luar belajar-belajar yang ada, karena biar dia juga sibuk sama aktivitasnya. Jadi jangan kebanyakan bengong main game. Nah, aku bisa cek itu dengan CCTV. Oh, diawasi. Iya dong, jadi biar kita ketahuan. Terus kalau di kantor aku pasti masuk kantor. Nanti kalau misalnya udah event banyak, misalnya dalam seminggu aku event banyak nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Biasanya Jumat aku off. Oh, kasih ekstra satu hari family time. Iya, bukan family time, lebih ke rumah biar aku bisa lihat di rumah kayak gimana. Karena kalau udah banyak event itu kan kadang-kadang pulangnya malam banget, nggak ketemu anak. Perginya pagi banget, nggak ketemu anak. Jadi cuma via WhatsApp, karena kita punya WhatsApp grup keluarga yang kita tahu dia ngapain aja. Ya udah, hari Jumat aku dedicated di rumah, bener-bener bangun ngurusin mereka, makan siang cuma ngobrol atau apa yang aku atur lah. Nah, dalam 1 minggu ini pun misalnya Sabtu atau Minggunya aku sama keluarga yang kita minimal ke mall atau makan siang bareng, atau kalaupun lagi COVID gini cuma di rumah kita masak-masak aja, kita ada bonding time gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya manajemen waktu lah yang harus kita atur, semuanya bisa terlaksana. Kedua, aku melibatkan anak-anak aku di setiap kehidupan aku atau di setiap aktivitas aku. Bayangin kalau misalnya aku pitching nih sama klien, tender ya, aku selalu minta doa sama anak-anak aku. Oh gitu. Iya, Alif atau Aldan, besok ibu pitching nih, presentasi buat kliennya, mobil ini, doain ya, terus mereka doa. Jadi abis itu sore mereka WhatsApp, ibu gimana pitchingnya, menang nggak, dapat nggak proyeknya, atau keluar kota, dapat nggak keluar kota, nanti aku ikut. Jadi aku melibatkan semua aktivitas itu, minimal mereka tahu ibunya lagi perang apa, ibunya lagi apa, jadi mereka mengirimkan doa untuk orang tuanya. Jadi kayak komunikasi gitu. 2 arah gitu ya. Harus gitu. Jadi anaknya juga nggak istilahnya blind eyes doang, nggak tahu apaan gitu kan. Kan ada beberapa orang tua di luar sana ya banyak sih, Vale juga sempat lihat yang ibaratnya bu, ibu udah kamu sana, ibu lagi kerja, nggak tahu. Jadi anaknya benar-benar yang akhirnya si kehidupan motorik anaknya akhirnya sampai gede ke bawah, nanti anaknya kan cuek. Nah, ibu lagi, udah malas itu ibu urusin ibu gitu kan. Iya, jadi kan nggak ada rasa pengen tahu. Kalau aku dari sejak kecil memang kita libatkan, karena biar mereka merasakan bahwa diajak traveling kemana aja, mereka tahu ini rewardnya mereka karena sering ditinggal ibunya kerja. Diajak sini, mereka bersyukur lah bahwa aku support ibu, aku kasih ibu doa, aku ikhlas ditinggal ibu tidur sendirian tanpa ibu di rumah, ayah di kantor gitu, karena sibuk pitching apa tenda, tapi aku dikasih hadiah pergi ke sini ke situ. Itu salah satu bentuk apresiasi kita sebagai orang tua gitu untuk mereka gitu. Luar biasa. bisa memprioritaskan mana waktunya, dibagi-bagi ya, semua porsinya proporsional semua ya. Tapi aku sering banget kok meninggalin mereka, termasuk kantor. Gue me time. Gue kadang-kadang suka traveling sendiri. Oh gitu. Iya, masih ada komunikasi tapi kan, maksudnya jadi si anak juga ya jadi tahu pitching tuh ini. Kalau nggak dikasih tahu gitu dia nggak tahu. Iya. Akhirnya cuek, nanti gedenya cuek. Jangan kan, jadi sedih nanti kita. Nah itu kalau sama family time sama anak. Kalau family time sama suami, cara menjaga keharmonisan bahasanya. Tadi sempat bilang juga kan, nanti kalau Fali punya anak, Fali akan merasakan gitu kan. Terus mereka kejauhan doanya. Jangan anak dulu. Bukan. Cari dulu siapa ini. Iya, itu doain. Iya, karena itu. Sebenarnya emaknya banyak, lu menutup mata aja sekarang selama ini. Oh gitu ya. Waktunya lu membuka mata. Membuka mata. Kadang-kadang mata batin apa mata apa nih? Coba usahanya serem banget. Serem mata batin. Membuka mata lu sebenarnya banyak yang mau mendekatin lu, tapi terlalu takut, mungkin lu terlalu hits. Oh begitu ya. Gue Saya akan menjadi kalem deh. Gue juga dulu gitu. Oh, iya. Orang nggak berani deketin gue, kenapa ya? Buat mereka gue terlalu gitu. Padahal sebenarnya gue biasa aja, dideketin gue juga mau lah gitu. Saya juga manusia begitu. Makanya teman santai. Fadli Jackson itu adalah manusia. Iya. Jadi
jangan kadang-kadang gue coba gitu ya, wah siapa nih ciwi-ciwi nih di medsos nih, gue tegur, takut duluan. Belum apa-apa, belum dicoba, cobain dulu, jangan bilang takut dulu ya kan. Cobain dulu. Kameramen aja di belakang juga tuh begitu juga. Kameramen ya? gue juga manusia juga. Kamu jomblo ya? Baik dah lu, kameramen jomblo, ntar bikin title sini, kameramen jomblo. Ada piring melayang, Oh enggak ya, nggak jomblo ya? Ah udah tuh nyengir-nyengir aja di belakang tuh. Aduh. Sama suami? Sama suami. Keharmonisannya seperti apa? Menjaganya? Laki gue tuh nggak romantis. Nggak romantis. Lo lihat kan tadi? Lihat. Lurus banget kan? Metal. Lurus banget kan? Apa lurus? Maksudnya? Lurus apanya nih? Wah ini. Maksudnya laki gue tuh nggak romantis, bukan tipe yang basa-basi, yang sayang. Oh ya, sayang hari ini aku beliin kamu bunga gitu. Enggak. Sayang aku punya surprise. Coba kamu lihat dari atas jendela ke bawah ada apa di bawah? Mobil. Gitu. Enggak. Enggak. Sayang ini ada kunci. Kunci apaan? Kunci berangkas kecil gitu kan? Kunci hatiku. Oh, iya. Jadi gimana? Enggak, maksudnya dia tuh nggak romantis. Tapi dia memang tipenya mesti dipancing gitu. Mesti dipancing? Dipancing, maksudnya dengan pancingnya itu akhirnya keluarlah romantisannya. Contoh. Contoh. Kan kalau udah, kita satu kantor. Oh, satu kantor? Kita satu kantor, dia yang pegang Java Expo. Oke. Dia desain juga. Jadi kalau misalnya kita lagi sibuk banget nih dalam sebulan tuh, sebulan event banyak, besoknya event lagi 3 bulan. Tiba-tiba gue bilang sama dia, aku udah beli tiket. Kemana? Ke Moskow gitu. Aduh, ngapain jauh-jauh ke Moskow? Gue pancing gitu kan. Ya udah, pokoknya gue mau liburan gitu dengan dia. Nah, ketika udah di Moskow, udah dingin, romantis, baru kepancing ke romantisannya baru keluar. Jadi gue biasanya kalau sama dia, karena kita satu kantor tadi, suka terjadi bentrokan secara profesional kerja kami. Kalau udah peak banget, aku off. Aku bilang sama karyawan di kantor, aku mau liburan sama kakak ya 10 hari atau 2 minggu. Oh ya udah, pergi aja kita berdua. Paling make sure kantor lewat WhatsApp atau lewat segala macam. Buat cek aja. Jadi kita sempatin quality time. Quality time nggak harus keluar negeri juga sih. Kadang-kadang berdua aja escape, misalnya mau kemana gitu, cuma mau sepedahan kayak, mau ke Bogor kayak, mau kemana yang kita bisa cerita apa adanya gitu. Kadang-kadang kan kalau laki-laki yang nggak romantis seperti suami saya, ada yang nggak dikeluarin curhatnya atau komplainnya. Tapi ketika dipancing itu, akhirnya dia kepancing. Dia cerita gini. Oh ternyata gini. Oh ternyata dia pengen banget ngerakit motor, pengen banget ini. Oh gitu. Jadi ternyata dia pengen punya hobi ini. Jadi akhirnya keluar. Jadi semaksimal mungkin kita punya waktu untuk sharing gitu sih. Walaupun dengan cara apa aja, bisa traveling, bisa sepedahan, bisa cuma misalnya pergi ke Bandung atau ke mana gitu. Emang berarti tipenya emang begitu. Jadi romantisannya ada, tapi dikeluarin pada momen-momen krusial yang udah kepepet, baru dia keluar di situ. Kalau lu kan enggak ya kayaknya. Kalau ketemu cewek kayaknya romantis. Gua pakai baju Mr. Sarmento pagi teng cewek yang kedua ya kan. Nyiram air pakai baskom. Oh iya. Gitu. Iya benar-benar. Cocok tuh. Gue romantis gue. Lu romantis. Karena Taurus. Taurus sama Shakespeare kan inian sama lahirnya. Makanya laki gue tuh bahagia banget harusnya punya bini gue. Karena gue Taurus romantis banget. Selalu full of surprise. Oh surprise, hidupnya banyak surprise. Walaupun kadang-kadang begitu surprise zong. Itu luar biasa. Berarti. Kamu curhat? Hah? Curhat? Oh, iya kadang-kadang, kan curhat santai. Oh iya. Kadang-kadang bintang tamu, nek ke kita lagi. Ntar rumpia bintang tamunya ngomongin keluarga, ke kita lagi. Mesti buru-buru. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupain, memorable. Suka and dukanya apa? Sukanya dulu deh. Kalau sukanya banyak ya. Alhamdulillah semua achievement, semua perjalanan karir ini dari zaman kuliah sampai sekarang tuh buat aku anugerah, rezeki, itu disyukuri lah. Alhamdulillah. Kalau dukanya dari segi mana nih? Kalau duka kita bikin perusahaan, jadi pengusaha, banyak banget kerikil-kerikilnya, ups and down and up, down, up, kayak gitu. Aku pernah dihianatin sama karyawan, pernah ditipu atau digelapkan uang sampai MM-an.
Pernah juga persaingan bisnis, dikirimin bola api, disantet apa basalah gitulah. Itu kepercayaan ya. Terus pernah juga yang karyawan yang ngambil klien dari sini, ya semua diikhlaskan aja gitu. Jadi kalau orang ngelihat, wah sekarang kayak gini ya, sekarang punya ini gini-gini, semuanya proses. Sama seperti Fadli lah. Betul. Semuanya tuh mengalami proses, semua tuh ada ceritanya, semua ada sejarahnya, semuanya ada struggle-nya, semuanya ada nangisnya, sedihnya, even pernah aku yang mengalami drop banget yang sampai kayak udah nggak mau hidup lagi pun pernah gitu, yang benar-benar istilahnya dark side-nya udah. Udah ada yang udah ya Allah pengen nggak mau lah, kayaknya udah nggak mau gitu. Tapi untungnya punya keluarga yang support, terus punya teman-teman yang support, yang sampai sekarang anytime kalau gue lagi drop sedih gitu ya nelfon mereka, bikin happy lah gitu mereka gitu. Jadi kayak COVID gini lah, ini kan lagi semua orang down drop semuanya. gitu. Semua berasa kena imbasnya juga. Walaupun kita tetap ada event tapi tetaplah kita sedih drop. Ya alhamdulillah karyawan semua support, mereka ngikutin apa aja kebijakan dari kantor, terus juga suami, anak-anak. Ya wah banyak cerita sedih lah Fad. Lu juga pasti ngalamin deh yang pasti banyak. Orang lihat kita, wah hebat, Wonder Woman, Superwoman, wah whatever the name lah itu, you name it lah. Tapi ada juga kondisi yang gue harus nangis, harus mikirin, harus stres, dilema. Jadi leader itu pemimpin, pengusaha, pemimpin itu kadang-kadang kita dianggapnya nggak adil terus. Kita dianggap nggak adil terus, nggak benar terus. Padahal sebenarnya kita mencoba untuk seadil-adilnya, sebenar-benarnya. Menghargai orang tuh sebesar-besarnya. Tapi kan ada kondisi yang kita nggak bisa, kita harus begini, kita begini. Jadi semuanya kita harus semangat. Ya itu dia tadi teman santai. Jadi seorang Farida itu juga hanya manusia biasa. Betul. Yang bisa ngerasain seneng, happy banget, sedih banget, terpuruk apa segala macam gitu. Jadi kalau di luar sana orang cuma ngelihat mungkin dari kacamata depan aja. Iya. Wih gila glamor hidupnya, wih gila happy mulu, wih keluar negeri ya kan. Iya. Tapi kan mereka nggak tahu proses di belakangnya itu berapa lama. Betul. Berdarah-darahnya seperti apa kan orang nggak tahu. Gitu wajar, gue juga kayak gitu juga. Kadang-kadang netizen yang kan? budiman kan. Lihat lu cuma sekarangnya. Wah Farley Jackson happy loh. Konten jalan terus, syuting jalan terus, film jalan terus, apa segala macam komedi. Lu nggak tahu di saat gue lagi drop, istilahnya, waduh, gue sepi banget, merasa kesepian, ya kan? Tuh lu nggak tahu. Lu kesepian? Hah? Dari sini lagi, lu kesepian gitu. Dia suka mancing ya? Iya. Sahabat santai mungkin. Teman santai. Teman santai. Dia suka santai. mancing ya? Mungkin perlu dicariin temen yang bisa buat nemenin sebenarnya santai. itu kalimat itu yang saya tunggu sejak dahulu kala, sejak air mengalir sampai jauh. Dan akhirnya itu. Nah tadi tuh pertanyaan udah komplit nih. Ya. 2 pertanyaan terakhir. Siap. Yang pasti wajib selalu ada di Curhat Santai. Ini apa? yang paling ditunggu-tunggu sama teman santai di sini. Wah, nunggu pertanyaan ini pasti. Lebih up to the personal. Gitu. Monggo. Iya. Untuk saat ini, siapa orang yang paling disayang dan alasannya? Orang yang paling disayang pastinya orang tua. Cuma karena mama almarhumah tinggal papa. Cuma kita sekarang kan udah jarang ketemu ya gitu. Pastilah itu adalah ladang pahala ya gitu. Kedua, suami dan anak-anak aku, karena untuk jadi Farida Ahmad yang sekarang pastinya support dari mereka berdua, Alif Aldan dan juga suami. Karena nggak semua suami mau punya istri yang sibuk, nggak semua anak bisa ikhlas lihat ibunya jarang di rumah gitu. Jadi aku mau bilang thank you juga untuk suami dan anak-anakku untuk terima ibunya apa adanya dan selalu support di saat suka, duka, dan apapun itu kondisinya. Nah, pertanyaan terakhir ya, menyambung dari yang tadi. Tadi disebutin orang yang siapa yang paling disayang dan alasannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, andai kata mendapat kesempatan momen
Mumpung sekarang lagi masih sehat kita, alhamdulillah gitu kan. Ya, kita dapat umur yang panjang. Kira-kira kalau dapat kesempatan mau ngomong apa terhadap orang yang disayang? Siapapun itu, ya silakan disampaikan. Wah, sedih banget nih. Kan tayangan long live. Oh iya. Kapan aja kita nggak tahu. Iya Kita sih. mau pesan sama siapa, atau kita mau ngungkapin perasaan yang belum pernah kita ungkapkan dengan orang yang ya maaf kata terlanjur sekarang udah nggak ada. Iya. Kan dia bisa nonton di mana aja. Iya, kalau untuk suami dan anak-anak terus bokap atau adik, aku bisa langsung sekarang ngasih tahu gitu ya. Tapi mungkin ini buat nyokap kali ya. Nggak tahu kenapa nyokap itu dari dulu tuh selalu suka kalau gue tuh tampil. Jadi gue mau bilang ya sayang mama, thank you for everything. Terus gue lagi baper deh. Orang bilang hidup ini sempurna, tapi gue bilang hidup gue gak sempurna karena gue nggak ada nyokap gue. Maksudnya kalau lihat orang lain, kalau ngeliat orang lain misalnya pergi sama nyokapnya, gue selalu komen gitu, lu enak ya masih punya nyokap. Karena jujur nyokap pengen banget gue kayak saat seperti ini, nyokap pengen banget gue sukses, dan nyokap selalu doain gue pengen gue sukses dari zaman gue di TPI gitu. Dia kalau gue dandan kayak gitu dia selalu bilang cakep banget ya anak mama gitu, kayak mama gitu. Jadi saat ini kalau misalnya lagi di kondisi yang drop atau suka atau happy pun masih tetap berharap bahwa kalau ada nyokap pasti beda cerita gitu. Andai gue punya waktu lebih untuk membahagiakan dia. Jadi kalau lagi jalan-jalan tuh sedih, seru ya, iya tapi nggak ada mama gitu. Coba kalau ada mama ya gitu. Ternyata Allah memberikan jalan lain gitu. Buat teman-teman yang di rumah yang masih punya mama, harus maksimalkan, karena pertama ladang pahala, kedua orang tua itu nggak akan pernah putus. Ketiga, sehebat-hebatnya lo, sekeren-kerennya lo, suksesnya lo, kalau lo nggak bisa membahagiakan orang tua, lo tuh zero. Jadi sampai sekarang gue mencoba untuk mengajarkan anak-anak gue, mengajarkan adik-adik gue untuk tetap doain dengan cara apapun, agar walaupun mama sekarang sudah almarhumah tapi tetap mendapatkan doa kita. Dia ngelihat anaknya di jalan yang benar, anaknya sukses tapi juga benar, kayak gitulah. Itu sih yang sangat berasa di gue di saat kondisi you are on top but you are not in perfect life gitu. Ya, harus ikhlas lah gitu. Luar biasa. Ya, semua teman santai tadi unek-uneknya udah dikeluarin, ya kan, curhatan hati. Iya, ini cerita apaan sih? Aku lagi baper. Aku memang lagi baper, kebetulan kemarin lagi curhat-curhatan gitu sama anak-anak kantor bahwa ini COVID nih PSBB makin menyedihkan gitu. Tapi kan jadi paling enggak, ya semua manusia kan butuh curhat. Makanya ada playlist di Santai Bareng Gue ini namanya Curhat Santai, ini gunanya ini. Iya, memang ada juga sedih-sedih kayak gini. Kayaknya gue doang. Beda-beda sih. Ada yang lebih parah lagi dari ini ada. Masa? Ada. Iya. Di episode sebelumnya. Ya kan? Jadi ya ingat, wajar, manusiawi gitu. Ya, kita itu human, kita tuh manusia gitu. Dan namanya tayangan seperti ini, podcast seperti ini gitu kan, ya talk show seperti ini kan, itu long live. Kapan aja bisa ditonton dan bisa jadi manfaat buat semua juga, sharing pengalaman, sharing ilmu ya kan. Baik buruknya realita kehidupan, yang penting bisa memotivasi. Harus. Buat semua gitu. Berfaedah. Fadli, karena kamu sudah datang ke kantor aku, terus tadi aku udah cerita kan, kalau aku sudah sempat ke Las Vegas nonton Cirque du Soleil-nya MG1. Terus aku punya sesuatu buat kamu. Apa tuh? Semoga lu happy. Jadi pas saat kesana aku kan banyak beli souvenir. Oh gitu, ngeborong di sana. Ngeborong karena kan ngefans. Kan jauh di sana. Jauh. Jadi aku punya gantungan kunci tapi tiketnya MG1. Cuma ada di Vegas. Iya, buat betul. kamu. Gua tahu. Ini buat Fadli. Iya. Wow, thank you banget. Seneng nggak? Banget. Keren kan? Ini ya emang gue demen banget. Kenapa? Karena ini langka juga. Kita kalau mau beli mesti di official shopnya kan, di Las Vegas. Las Vegas di Mandalay Bay. Oh iya. Ya kan? Keren kan?
Makasih banyak nih teman santai. Waduh, gue suka banget nih ini tiket MJ1 kalau lo lihat. Tuh, ya kan? Kamu pegang itunya yang gantungan kunci, aku pegang tiket aslinya. Yang tiap tahun gue punya. Lu mau juga ya? Mau dong, bagi dong. Kalau banyak mah boleh lah. Yang angka 26 nggak ada dong? Nggak ada, gue di 2504. Tapi Desember yang terakhir tuh nanti coba. Iya, barangkali 26 April 2021 kita bisa nonton di sana kan ininya kan. Iya, mudah-mudahan ini tahun depan berarti. Amin. Bener. Yuk. Nonton 2 kali betul-betul. Iya, benar. Enggak ada kata bosen nggak bosen. Nggak ada. Jadi gue ada temannya nangis. Iya. Kita lihat apakah di sana gue nangis? Iya nangis Apa gue malu? Wah. Enggak, lu pasti nangis. Oh gitu ya. Lu pasti nangis. By the way, appreciate banget. Ya. Thank you banget nih gantungan Semoga kuncinya gue suka. bakal gue simpen. Ya, Nggak akan gue jual. Ya udah, mas lu jual. Udah kayak mas batangan ya kan? Tuh kayak mas batangan kenceng banget nih kalau kepala nih. Keren kan? Nancep. Bagus banget, makasih banyak. Sama-sama. Thank you banget ya. Enjoy ya. Wah banget. Jadi kalau lihat itu ingat Farida Ahmad. Ya. Wah, selalu ingat. Ini adalah senior saya di kampus ya kan. Buat teman santai semua yang belum di-subscribe channel ini, sumpah lu kelewatan. Di-subscribe, diklik tombol subscribe-nya. Di-share juga ke keluarganya gitu, ya kan? Terus juga buat support tuh bukan cuma subscribe doang, bisa juga lihat cari Facebook page-nya, Instagram-nya, cari @santaibarenggue. Nah, ada di situ, follow and like postingannya. Karena satu subscribe, satu follow dari lo semua itu bisa membantu untuk menaikkan, membesarkan channel-channel karya anak bangsa. Wih, cicak. Luar biasa gitu. Nah, terus juga buat Ibu Farida, saya sempat lihat ada channel YouTube-nya juga kalau nggak salah namanya Farida Ahmad, Ibu Cantik Rock and Roll. Nama channelnya Farida Ahmad. Iya, hashtagnya Ibu Cantik Rock and Roll. Ibu Cantik Rock and Roll. Nah, itu juga itu. Itu sharing ya. Ya, bisa di follow juga, di subscribe juga buat teman Yes. santai. Nanti lihat isinya apa aja, kulik kepoin aja. Ya. Kalau masih di antara kalian juga mau nanya-nanya lagi mungkin seputar IO atau mau ngajak kerja sama IO atau apa, ya udah bisa langsung tadi di profilnya ada Instagram nih Bu ini. Langsung aja. Silaturahmi tekor, ya kan? Iya. DM Tegur kayak apa dong. kayak. Iya. Nggak apa-apa gitu. Saya akan jawab. Anda bertanya, kami menjawab. Gitu. Iya, makeup saya masih oke nggak, kameramen? Masih. Gitu. Makasih banyak Fadli ngucapin dari santai bareng gue, ya kan udah undang di Kantor Absolute IO. Iya, thank you untuk juga. curhat santai kali ini juga. Sudah datang ya. Sampai ketemu lagi. See you on next episode. Gue Fadli Jackson. Saya Farida Ahmad. And bye-bye. Salam rock and roll. Gue tetap lu jualan. Rock and roll. Rock and roll.